Lalu saya diambil janji, sumpah kamu siap untuk jadi pengantin, dan ya memang mereka bilang imbalannya adalah surga. Setelah itu saya pulang. Nah di situ saat perjalanan saya pulang ke rumah, itu hati dan pikiran saya tuh wah bergejolak begitu. Saya berpikir begini, bagaimana kalau misalnya yang ketika saya melakukan bom itu, membunuh diri itu, bagaimana kalau korbannya ini ibu yang sedang hamil, atau suami yang istrinya sedang hamil, atau suami yang sedang punya anak-anak kecil, atau anak kecil yang tidak tahu apa-apa, atau orang itu bergejolak dalam pikiran saya. Sampai saya 1 minggu tidak bisa tidur karena saya, ini ketika pager ini berbunyi, ini saya harus siap berangkat begitu. Saat itu saya tidak bercerita kepada siapapun. Nah, sampai saya ambil langkah untuk tahajud. Jadi saya ambil tahajud dan saya sampaikan seperti ini kepada Gusti Allah. Ya Allah, kalau memang jihad ini, bom bunuh diri ini benar satu-satunya yang akan membawa saya dan pasti akan membawa saya ke surga, oke. Tapi buat hati saya tenang dan damai. Tidak seperti ini, karena sejak saat itu 1 minggu itu saya tidak bisa tidur. Dan apa yang terjadi itu sebaliknya, saya mengalami rasa takut yang teramat lebih lagi. Itu rasa takut yang sangat mencekam. Saya tidak bisa menggambarkan itu, tapi itu takut sekali sampai saya mau keluar rumah pun, kalau saya mati gimana gitu. Entah ketabrak motor atau seperti apa begitu ya. Lalu nanti di alam kubur itu yang ada di kepala saya, di alam kubur nanti ditanya man robuka siapa. Lalu saya disiksa di alam kubur. Loh, kok jadi seperti ini perasaannya gitu. Sebaliknya dari itu, sebaliknya dari apa yang saya minta. Lalu sampai satu titik saya berpikir begini, kenapa ajaran ini mengajarkan saya untuk membunuh sebanyak-banyaknya orang, dalam kutip kafir, karena di dalam aliran ini sekalipun dia beragama Islam, tapi kalau dia tidak masuk ke dalam jaringan ini dia tetap kafir begitu. Apalagi yang di luar agama Islam, itu sudah lebih jelas lagi gitu. Nah, waktu itu saya berpikir gini, Nabi Muhammad saja mengajarkan bahkan semut itu jangan dibunuh. Loh, kok ini aliran ini mengajarkan untuk membunuh orang begitu. Wah, dari situ saya mulai, dan saat itu saya posisi di kelas 3 sedang ujian kelulusan, kelas 3 SMA ya. Di situ saya, ya Allah, aku nggak mau ikut dulu kajian ini. Aku akan matiin pagernya, jadi aku nggak mau dulu ini. Aku mau fokus dulu dengan ujian. Karena kalau saya tidak lulus bagaimana? Karena kan selama sekolah saya tidak pernah bayar. Jadi yang membayar sekolah saya adalah nilai saya begitu. Lalu setelah itu saya tidak datang untuk pengkajian. Jadi mereka selalu ada pertemuan rutin untuk kajian. Saya tidak pernah datang lagi sejak saat itu. Sejak mulai seminggu itu ya, sampai 1 hari saya sedang ujian matematika. Guru saya Bu Ade itu sedang ujian akhir matematika. Lalu saat di dalam kelas tiba-tiba ada guru BP yang ketok ruangan kelas saya, lalu bilang sama Ibu Ade, Bu, ada tamu untuk Iis gitu. Saya heran, seumur saya sekolah SD, SMP sampai SMA tidak pernah ada orang yang datang ke sekolah. Even itu orang tua saya, tidak pernah. Saya daftar sekolah, dari semuanya saya lakukan sendiri. SD ke SMP saya daftar sekolah sendiri, SMP ke SMA sama. Dan apapun yang terjadi dengan saya di sekolah, tidak pernah ada orang tua saya datang. Jadi ini siapa tamu yang datang? Lalu Ibu Ade bilang, Iis itu ada tamu, kamu siapa? Saya bilang, saya tidak tahu Bu. Oke, maaf ya, guru saya waktu itu namanya Ibu Eni. Maaf Bu Eni, ini sedang ujian soalnya. Oh ya sudah. Lalu Ibu BP ini pergi. 10 menit kemudian kembali lagi tok. Ibu Ade, ini tolong tamunya Iis ini mau ketemu sebentar. Ibu Ade tanya saya bagaimana? Saya nggak mau Bu, karena saya nggak tahu itu siapa. Oke, pergi lagi Ibu Eni. Untuk ketiga kalinya ketok lagi. Ibu Ade tolong. Ini dia berisik kali, dia mulai bikin keributan. Lalu Ibu Ade bilang ke saya, Iis, tolong temui dulu. Saya tidak tahu siapa Bu. Temui dulu, tapi saya tidak akan kasih tambahan waktu ya untuk ujian gitu. Lebih baik keluar dulu. Akhirnya saya keluar, ternyata dari jaringan mereka datang ke sekolah saya. Marah-marah, dan disitulah saya merasa diintimidasi. Saya merasa, oh bukan ini yang saya cari memang.